Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para guru, para masyayikh yang sama-sama kita hormati, Gus Fatur Rahman dan para hadirin dimanapun Anda berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang sangat berbahagia ini. Kita dapat bermuajah kembali, walaupun hanya melalui online. Mudah-mudahan majelis kita ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan muallif kitab yang kita dalami ini senantiasa mendapatkan limpahan berkah, barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada malam ke-6 ini kita sudah sampai pada halaman 79. Kitab Madarij As-Salikin karya Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Halaman 79 ini membahas mengenai manfaatul ibadah wa hikmatuha wa maqsuduha. Manfaat daripada ibadah, hikmahnya dan tujuannya. Ada 4 golongan yang dibahas oleh Syekhuna Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai masalah ini. Ada 4 pendapat mengenai masalah manfaat daripada ibadah. Sebelum saya membahas 4 kelompok atau 4 pandangan ini, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa Ibnu Qayyim ini adalah seorang mutakallim, ahli ilmu kalam. Basic ilmunya adalah ilmu kalam. Karena itu pembahasan mengenai tasawuf juga senantiasa dikait-kaitkan dengan ilmu kalam. Termasuk pembahasan mengenai manfaat ibadah ini. Kelompok pertama adalah kelompok Jabariyah. Jabariyah ini adalah kelompok yang didirikan oleh Al-Ja'ad bin Dirham, yang pandangannya itu istilah akademisnya deterministik, istilah akademisnya. Jabariyah itu dari kata ajbaro yujbiru, yang artinya memaksa. Sehingga pandangan kaum Jabariyah ini terkesan pandangan yang memaksa, memaksakan diri, memaksakan kehendak. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi determinism atau determinisme. Pandangan kaum Jabariyah ini tentang banyak hal, apakah itu tentang penciptaan, tentang pencipta, tentang yang diciptakan, makhlukat, tentang ibadah, itu
senantiasa dikembalikan kepada kehendak Allah. Masyiatullah atau iradatullah. Ketika kaum Jabariyah ini bicara umpamanya mengenai masalah baik dan buruk, mereka akan mengatakan bahwa sesuatu itu baik karena Allah menghendaki itu baik. Sesuatu itu buruk karena Allah menghendaki buruk. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah, kepada kehendak Allah. Orang itu miskin atau kaya itu karena kehendak Allah, bukan karena usaha manusianya. Orang itu pintar atau tidak pintar itu karena kehendak Allah. Orang itu bahagia atau tidak bahagia juga karena kehendak Allah. Pandangan semacam ini sampai menyentuh persoalan di akhirat. Seseorang itu masuk surga atau masuk neraka itu terserah Allah. Allah yang punya hak prerogatif untuk memasukkan siapapun yang dikehendaki ke dalam surga atau ke dalam neraka. Termasuk mereka mengatakan bahwa dengan kehendaknya bisa saja Allah memasukkan ke dalam surga orang yang seumur hidupnya itu berbuat maksiat. Atau sebaliknya, dengan kehendaknya bisa saja Allah itu memasukkan orang yang seumur hidupnya itu beribadah dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Allah berkehendak. Jadi semuanya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memiliki kehendak mutlak untuk menentukan apapun yang Allah kehendaki. Artinya tidak ada hukum alam, tidak ada hukum sebab musabab, tidak ada hukum rasional, semuanya kembali kepada Allah. Api itu membakar atau tidak membakar itu terserah Allah, kehendak Allah. Bukan karena api itu panas. Sifat dasar api itu panas atau tidak panas itu terserah Allah. Bisa saja api itu tidak membakar walaupun namanya api. Seperti yang terjadi pada kasus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan damai untuk Ibrahim. Air itu dingin apa tidak dingin terserah Allah. Bukan karena sifat dasar air itu dingin, melainkan karena Allah memang menghendaki air itu dingin. Jika Allah mau, maka bisa saja api dibuat dingin, air dibuat panas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kaum Jabariyah ini tidak percaya kepada hukum alam, tidak percaya kepada hukum-hukum nalar, tidak percaya kepada hukum sabab musabab. Semuanya kembali kepada Allah. Nah, terkait dengan ibadah, mereka mengatakan bahwa ibadah itu ada karena memang Allah menghendaki. Salat itu ada karena kehendak Allah. Dan kita menjalankan salat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kehendak dan perintah Allah. Tidak lebih dan tidak kurang. Disinilah letak keringnya ajaran Jabariyah terkait dengan ibadah.
ibadah itu hanya sekedar untuk memenuhi perintah Allah. Apakah kita senang atau tidak senang? Apakah kita khusyuk apa tidak khusyuk? Apakah kita merasakan kebahagiaan atau tidak? Apakah kita merasakan manisnya ibadah apa tidak? Itu tidak penting dalam ibadah itu. Yang penting adalah pokoknya kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena esensi daripada ibadah adalah kehendak Allah. Ibadah itu ada karena dikehendaki oleh Allah, dan kita diperintah untuk menjalankan ibadah itu juga oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada dorongan dalam melaksanakan ibadah dalam ajaran Jabariyah. Kering. Agama menjadi kering. Ibadah menjadi kering. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan wa haula la yajiduna halawatal ibadah. Orang-orang seperti ini tidak merasakan manisnya ibadah. Karena tidak ada dorongan dalam beribadah selain bahwa melaksanakan ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena itu bagi mereka justru ibadah menjadi beban. Bukan menjadi hiburan, tapi menjadi beban. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Dalam konteks pandangan Jabariyah ini, al-ma'mur dan al-mahzur, sesuatu yang diperintah, sesuatu yang dilarang, itu sama saja. Tidak ada bedanya. Karena semuanya adalah kehendak Allah. Antara bersedekah dengan mencuri, sama-sama terkait dengan harta benda. Kalau sedekah kita memberi, kalau mencuri kita mengambil. Dalam ajaran Jabariyah tidak ada bedanya. Menjalankan sedekah atau bersedekah atau menghindari mencuri itu tidak ada bedanya. Sama-sama tidak bernilai kecuali jika Allah menghendaki. Kalau kita bersedekah lalu Allah berkehendak memberi pahala, dapatlah kita pahala. Kalau kita tidak mencuri atau kita mencuri, kemudian Allah berkehendak memberi dosa, dapatlah kita dosa. Tapi bisa juga sebaliknya. Kalau kita bersedekah, tapi Allah malah berkehendak memberi dosa, dapatlah kita dosa. Atau sebaliknya, kalau kita mencuri, tapi Allah berkehendak memberi pahala, maka dapatlah kita pahala. Jadi konsep al-ma'mur dan al-mahzur, sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang, menjadi sangat rancu. Setidaknya tidak bernilai apa-apa. Dan ini bisa meluas kemana-mana. Meluas kepada konsep tauhid dan syirik umpamanya. Tauhid dan syirik menjadi tidak berarti apa-apa. Menjadi sama akhirnya. Sama-sama tidak bernilai. Kecuali jika Allah berkehendak. Kita bertauhid, kalau Allah berkehendak kita masuk neraka, masuklah kita neraka. Kita musyrik, kalau Allah berkehendak kita masuk surga, masuklah kita ke dalam surga. Jadi sangat rancu konsep Jabariyah ini. Sama rancunya
dengan konsep Jabariyah adalah konsep Qadariyah, Mu'tazilah. Yang pertama adalah Jabariyah, yang kedua adalah Mu'tazilah atau Qadariyah. Dua aliran ini menurut Ibnu Qayyim sama-sama munharif. Kali ini Ibnu Qayyim terdengar begitu tegas menilai Al-Jabariyah dan Qadariyah, Mu'tazilah itu sesat. Jarang Ibnu Qayyim mengatakan sesat, itu jarang. Tapi dalam konteks Jabariyah dan Qadariyah ini dia mengatakan sesat. Kalau Qadariyah atau Mu'tazilah itu kaum rasionalis. Kaum rasionalis. Mereka terkenal dengan Ahlul Adl wa Tauhid. Kelompok yang mempercayai bahwa Allah itu adil dan esa. Adil dulu baru esa. Jadi konsep keadilan Allah itu lebih utama daripada konsep keesaan Allah. Kalau dalam konsep Ahli Sunnah wal Jamaah kan tauhid dulu. Kalau Mu'tazilah atau Qadariyah adil dulu, keadilan dulu, bahwa Allah itu adil. Bahwa apapun yang Allah lakukan itu berangkat dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konkretnya lagi, keadilan yang mereka maksudkan itu adalah bahwa dalam konteks ibadah, bahwa Allah itu menurunkan atau mewajibkan ibadah tidak lain dan tidak bukan itu demi kemaslahatan manusia. Jadi letak keadilan Allah dalam konteks ibadah itu adalah kemaslahatan. Allah itu menginginkan kemaslahatan manusia lewat ibadah yang dia syariatkan. Itu pertanda bahwa Allah itu adil. Keadilan Allah itu menjelma dalam bentuk kemaslahatan yang Allah inginkan dari manusia melalui ibadah. Jadi ibadah disyariatkan itu bukan dalam rangka untuk menyembah Allah. Dalam gagasan kaum Mu'tazilah, melainkan demi kemaslahatan manusia. Persoalan kita menyembah Allah itu tidak penting. Yang penting adalah dalam beribadah kita merasakan atau memanen sebuah kemaslahatan. Dalam skema ini, ibadah itu dipandang seperti orang jual beli. Ibadah itu seperti orang jual beli. Ada istilahnya ta'alluqus sawab wal iqab bil a'mal. Ada hubungan antara amal perbuatan dengan sawab dan iqab. Punishment, reward and punishment, istilah Inggrisnya, reward and punishment. Ada hubungan antara itu. Seperti orang jual beli. Kalau kita punya uang 100.000 umpamanya, beli baju dapat 1 kalau harganya 100.000. Punyanya 200.000, dapatnya 2. Punyanya 10, 1 juta, dapatnya 10. Matematis. Padahal Allah tidak matematis. Matematika Allah tidak sama dengan matematika manusia. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim.
yang bisa melipat gandakan pahala beratus-ratus kali lipat, lebih banyak dari yang kita bayangkan. Dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah bisa mengampuni dosa sebesar apapun dosa yang kita perbuat. Mu'tazilah menghendaki matematis hitungannya itu. Karena matematis maka ada kesan Mu'tazilah ini seperti menyamakan Allah dengan manusia. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Menyamakan matematikanya Allah dengan matematikanya manusia. Dalam istilah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim mengatakan wal qadariyah aujabat 'ala Allah ri'ayatul aslah. Orang-orang Qadariyah ini, orang-orang Mu'tazilah ini seolah-olah memaksa Allah. Memaksa Allah, menuntut Allah untuk ri'ayatul aslah. Mewujudkan kemaslahatan yang terbaik bagi manusia. Dengan cara memberi pahala kepada yang berbuat baik dan memberi siksa kepada yang berbuat dosa. Padahal Allah dengan Rahman dan Rahimnya tidak selamanya memberi siksaan kepada orang yang berbuat dosa. Dan ada kalanya juga tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Jadi Mu'tazilah ini dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti ingin mengintervensi, mencampuri urusan yang mestinya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim dengan tegas mengatakan qatalahumullah. Orang-orang Mu'tazilah ini diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ajhaluhum billah, alangkah bodohnya orang-orang Mu'tazilah ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengerti Allah. Karena mereka memanusiakan Allah. Menganggap Allah setara dengan manusia, sama dengan manusia. Nah, yang menarik adalah bahwa baik Jabariyah maupun Qadariyah ini dua ekstrim, ya, dua kelompok yang sama-sama ekstrim. Yang satu ekstrim kanan, yang satu lagi ekstrim kiri. Dalam penilaian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kedua kelompok ini, Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah atau Al-Mu'tazilah ini, sama-sama keringnya. Sama keringnya. Jabariyah kering karena tidak menemukan kenikmatan dalam beribadah. Karena dorongan mereka dalam beribadah adalah sekedar untuk memenuhi kehendak Allah. Sementara Mu'tazilah kering karena mereduksi Allah itu menjadi manusia. Karena menghendaki hitung-hitungan matematis atas ibadah yang manusia lakukan. Sama-sama keringnya. Nah, kekeringan ajaran Jabariyah dan Mu'tazilah ini ditengarai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai penyebab mengapa umat Islam itu menjauh dari Allah dan justru lebih dekat dengan dunia. Teori yang Ibnu Qayyim ingin perkenalkan adalah bahwa ketika
manusia itu merasakan kekeringan dalam beribadah, dia tidak akan menikmati beribadah, tidak menikmati beragama. Agama menjadi kering, tidak bernilai, tidak memiliki aspek tujuan, tujuannya tidak jelas. Dalam kondisi itu, manusia akan meninggalkan agama, bahkan meninggalkan Allah, lalu menggantungkan hidupnya kepada dunia, mengalihkan tujuan hidupnya untuk meraih kebahagiaan duniawi, kebahagiaan materi. Walhasil orang seperti ini akan teralihkan konsentrasinya dari mengejar kebahagiaan ukhrawi yang abadi, beralih kemudian untuk mengejar kebahagiaan duniawi yang sementara. Inilah yang dalam dalam era modern itu disebut dengan sekulerisme. Jadi kalau kita pikir-pikir, sekulerisme dalam Islam itu muncul karena ajaran Jabariyah dan Qadariyah. Muncul karena ajaran Qadariyah dan Jabariyah dan Qadariyah. Kalau di Barat, sekulerisme itu adalah memisahkan agama dari ruang publik. Agama janganlah punya peran dalam ruang publik. Di politik, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berekonomi, dalam bersosialisasi, bermasyarakat, jangan bawa-bawa agama. Itu sekulerisme di Barat. Sekulerisme itu adalah da' ma lil qaisar wa ma lillah lillah. Mana yang untuk Tuhan itu wilayah Tuhan, mana yang wilayah kaisar atau politik itu wilayah politik. Jangan dicampur adukkan, harus dipisahkan secara tegas. Kalau agama, masuklah gereja. Kalau sudah keluar gereja, tinggalkan agama. Nah, itu konsep sekulerisme di Barat. Berangkat dari pemisahan yang tegas antara mana agama dan mana bukan agama. Konsep sekulerisme seperti itu tidak bisa terbayangkan bisa terjadi di dalam masyarakat Muslim. Menurut saya begitu. Menurut saya begitu. Sekulerisme tidak akan pernah terjadi di dalam masyarakat Muslim. Tidak bisa terjadi. Karena agama Kristen itu agama akhirat. Tidak ngurusi duniawi. Sehingga sangat mudah dipisahkan dari urusan duniawi. Sekuler. Dari awalnya sudah sekuler. Tapi kalau agama Islam itu agama akhirat dan agama dunia. Sehingga Islam tidak akan pernah bisa dipisahkan dari ruang publik. Tidak bisa. Karena itu menurut saya, kalau ada yang bicara mengenai sekulerisme di dalam masyarakat Muslim, itu salah kaprah menurut saya. Sekulerisme itu konsep dari Barat yang tidak bisa diterapkan dan tidak bisa terjadi di dalam masyarakat Muslim. Tidak akan pernah terjadi. Pada awal abad 20 sampai tahun 1980-an, orang masih banyak berbicara tentang bahwa agama termasuk Islam itu akan lumpuh dengan adanya gelombang modernitas. Nggak terwujud. Jangankan lumpuh, terpisah dari ruang publik saja tidak agama Islam. Dan justru Islam semakin kuat di mana-mana.
Jadi sekali lagi konsep sekulerisme ini menurut saya jangan dibawa-bawa ke dalam masyarakat muslim. Dalam artian masyarakat muslim atau konsep sekulerisme tidak kontekstual untuk masyarakat muslim. Namun di dalam masyarakat muslim memang terdapat sekulerisme dalam tanda kutip. Sekulerisme muslim beda dengan sekulerisme barat. Kalau di barat, agama itu terpisah dari ruang publik, itu sekulerisme. Kalau dalam masyarakat muslim, sekulerisme itu adalah ketika agama menjadi kering. Tidak terpisahkan dari masyarakat, tapi sekulerisme itu maksudnya adalah agama menjadi tidak bermakna, kering. Seperti ajaran Jabariyah dan Qadariyah. Menjalankan ibadah itu bukan untuk lillahi ta'ala, melainkan untuk sesuatu yang lain. Untuk memenuhi kehendak Allah dalam konsep Jabariyah. Atau sekedar untuk meraih pahala dalam konsep Mu'tazilah. Itu kering. Dan dalam konteks kekeringan itu, dan kekeringan itulah yang bisa atau yang dapat kita sebut sebagai sekulerisme. Jadi sekulerisme dalam masyarakat muslim memang ada, tapi jangan dibayangkan seperti sekulerisme barat, bukan. Sekulerisme Islam atau sekulerisme yang terjadi dalam masyarakat Islam adalah ketika agama itu kehilangan hakikatnya, kering, kehilangan esensinya. Ketika agama ditunggangi untuk kepentingan politik umpamanya, itu sekulerisme. Ketika teriak ke sana kemari, mengusung simbol-simbol agama, padahal yang dia kejar adalah kepentingan pribadi dan kelompok, itu sekulerisme. Ketika berbaju layaknya seorang ulama, tapi perilakunya mencerminkan bukan seorang ulama, itu sekulerisme. Surbannya besar, dalilnya fasih, tapi bicaranya kasar umpamanya, itu sekulerisme. Karena dia tidak selaras, perilakunya tidak mencerminkan adanya keselarasan antara apa yang dia omongkan, antara perilakunya dengan apa yang dia tunjukkan, simbol-simbol yang dia gunakan, tidak selaras. Itulah dua kelompok yang sama-sama ditolak oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah. Kelompok yang ketiga adalah para filsuf. Pandangan para filsuf yang yang melihat ibadah hanya sebatas sebagai alat untuk riyadhatun nufus, untuk riyadah, untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa. Sebatas melihat ibadah hanya sebagai alat, hanya sebagai sarana, bukan untuk mencari ridha Allah, bukan. Itu sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Ibadah tidak dilihat sebagai cara untuk meraih ridha Allah, melainkan ibadah dilihat sebagai alat, sarana untuk riyadhah, untuk proses mensucikan diri, mensucikan jiwa. Ini Ibnu Qayyim tidak setuju, tapi masih mending dibandingkan yang pertama dan yang kedua.
Nah, sebagai catatan, ini catatan ini tidak dibahas oleh Ibnu Qayyim ya, walaupun Ibnu Qayyim mengatakan bahwa di luar 3 kelompok ini, selain yang keempat yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar yang 3 yang sudah dia sebutkan tadi itu, masih banyak lagi pandangan-pandangan yang lain, tapi secara umum bisa dikelompokkan secara global menjadi 3 ditambah yang keempat nantinya. Nah, sebagai catatan, saya berpikir begini. Jika Ibnu Qayyim tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan ibadah, sholat umpamanya, sebagai alat, sarana untuk mensucikan jiwa, jika itu saja tidak setuju, bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan ibadah, sholat umpamanya, sebagai sarana untuk umpamanya kesehatan jiwa, ketenangan batin, dan kekhusyuan hati. Rasanya Ibnu Qayyim akan menolak itu. Rasanya. Karena menjadikan sholat sebagai alat untuk kesucian jiwa saja ia tolak. Apalagi pandangan yang mengatakan sholat itu sarana umpamanya untuk kesehatan. Atau bahkan untuk kebahagiaan. Zaman sekarang kan banyak orang yang memandang sholat itu dari aspek kesehatannya. Bukan kesehatan jiwa, tapi kesehatan fisik. Ada yang menafsirkan umpamanya pas ruku atau pas sujud, itu nanti aliran darah menjadi sedemikian rupa sehingga badan kita lebih sehat. Mungkin benar, tapi hakikat sholat itu tidak di situ. Menurut Ibnu Qayyim, dan saya sepakat ya, hakikat sholat tidak di situ letaknya. Jadi zaman sekarang banyak orang yang melihat sholat itu atau dari sudut pandang kesehatan fisik, itu mereduksi, mengurangi makna sholat yang sesungguhnya, mengurangi hakikat sholat yang sesungguhnya, mengalihkan hakikat sholat yang sesungguhnya. Atau ada juga yang menafsirkan, memaknai sholat sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan umpamanya. Sehingga kemudian ada yang namanya training sholat bahagia umpamanya. Ada kan training sholat bahagia. Itu menurut saya sebuah istilah yang aneh-aneh gimana gitu. Training sholat bahagia itu. Ada 2 kalimat yang sangat aneh dalam kalimat itu. Yang pertama adalah kata-kata bahagia. Kata-kata bahagia, sholat bahagia. Padahal sholat itu bukan untuk meraih kebahagiaan. Sholat bukan untuk mencari kebahagiaan. Sholat itu lillahi ta'ala. Dalam niat sholat umpamanya kita mengatakan usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sholat itu untuk Allah, untuk mencari ridha Allah. Perkara bahagia atau tidak bahagia itu nanti Allah yang akan menanamkan dalam diri kita. Kalau Allah ridho, kita akan bahagia. Kalau tidak, kita tidak akan bahagia. Dan menariknya dalam Al-Quran tidak ada kok konsep bahagia itu. Di dalam Al-Quran tidak ada konsep bahagia. Karena bahagia itu relatif.
Apa yang bagi saya itu bahagia, bagi orang lain belum tentu bahagia. Ada orang yang miskin tapi bahagia, ada orang yang kaya tapi tidak bahagia. Dan itu artinya harta bukan jaminan untuk bahagia. Ada orang tidak punya jabatan sangat bahagia, yang lain punya jabatan sangat tidak bahagia, relatif. Ada orang yang sakit tapi bahagia, ada orang yang sehat tapi tidak bahagia. Karena itu kesehatan juga bukan jaminan orang itu bahagia. Jadi bahagia itu relatif, tergantung individu per individu. Karena itu Al-Quran tidak bicara mengenai bahagia, tapi bicara mengenai sarana-sarana bahagia. Bagaimana kita meraih kebahagiaan. Antara lain meraih ridha Allah, itu sumber kebahagiaan. Kemudian bersedekah, itu sumber kebahagiaan. Membahagiakan orang. Jadi membahagiakan Allah, ridha Allah maksudnya, dan membahagiakan orang, dua-duanya adalah sumber kebahagiaan. Jadi Quran tidak bicara soal bahagia. Dan sholat bukan untuk meraih kebahagiaan, tapi untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalimat sholat bahagia ini kalimat sholat bahagia ini terdengar sangat aneh bagi saya. Yang lebih aneh lagi adalah kalimat training. Training sholat bahagia, latihan sholat bahagia. Ini sangat aneh istilah ini. Mengingat bahwa sholat itu bukan skill. Sholat itu bukan skill, bukan keahlian sholat itu. Sehingga tidak bisa ditrainingkan. Sama dengan sholat khusyuk. Untuk bisa sholat khusyuk atau kemampuan sholat khusyuk itu bukan skill. Sehingga tidak bisa ditrainingkan. Sholat khusyuk, sholat bahagia itu bukan, atau sholat lah gampangannya, itu bukan skill. Kemampuan untuk sholat khusyuk itu bukan skill, bukan keahlian, sehingga tidak bisa ditrainingkan. Training itu kan seperti training kepemimpinan, itu skill. Kepemimpinan skill, sehingga ada trainingnya. Manajemen itu skill, sehingga ada trainingnya. Kewirausahaan itu skill, ada trainingnya. Tapi kalau sholat itu bukan skill, sehingga tidak bisa ditrainingkan. Orang bisa khusyuk apa tidak khusyuk, itu proses yang sangat lama. Mulai dari kita bayi sampai kita dewasa, proses yang sangat lama. Jangan-jangan sampai sekarang kita nggak bisa sholat khusyuk, saking susahnya sholat khusyuk. Atau kita bisa hari ini, besok sudah tidak bisa. Saking susahnya sholat khusyuk. Sementara ada training sholat bahagia yang dilakukan hanya dalam hitungan sekian tatap muka, diasumsikan kalau sholat lalu bahagia. Ini terdengar aneh ya, terdengar aneh. Jadi pemahaman kita tentang sholat harus berubah ya. Jangan memandang sholat sebagai sebuah skill. Bahwa kalau kita di training sekian hari atau sekian tatap muka lalu bisa sholat khusyuk. Di training sekian hari, sekian tatap muka lalu bisa bahagia. Tidak semudah itu. Sekali lagi karena sholat itu bukan skill, melainkan sholat itu sebuah proses. Entah sampai kapan kita bisa sholat khusyuk. Dan sungguh susah untuk bisa sholat khusyuk itu. Proses yang sangat lama. Jadi Ibnu Qayyim tidak terlalu keras mengkritisi para filsuf yang melihat sholat itu hanya sekedar alat. Ibadah itu hanya alat untuk riyadhah nafas, untuk proses pensucian jiwa. Sholat lebih dari itu. Bukan sekedar alat, bukan sekedar fasilitas.
atau mekanisme untuk pensucian jiwa. Sholat lebih daripada itu. Ibnu Qayyim juga tidak setuju dengan pandangan para sufi yang sufi yang filsuf, sufi yang kefilsafatan, yaitu para sufi yang memandang bahwa sholat ibadah itu sarana untuk fana umpamanya, sarana untuk takhalli atau tajarrud. Ibnu Qayyim tidak setuju dengan pandangan-pandangan itu, tapi kritisi atau kritik Ibnu Qayyim terhadap para filsuf dan kaum sufi tidak sekeras kritik beliau terhadap kaum Jabariyah dan Qadariyah. Yang terakhir adalah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Pandangan ahli sunnah wal jamaah ini sederhananya mengatakan bahwa ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa ibadah, seseorang mau beribadah itu jika dia memiliki rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan antara ibadah dan ketuhanan, uluhiyah, hubungan antara ibadah dan uluhiyah, ketuhanan, itu seperti hubungan antara al-ma'lum wal ilm. Irtibatu al-ibadati bil uluhiyati kartibatil ma'lumi bil ilmi. Seperti hubungan antara katakan begini. Ini pensil. Ketika saya mengatakan pensil, maka benak saya atau kesan pendengar ketika mendengar saya mengatakan pensil itu langsung tertuju kepada benda ini. Ketika saya mengatakan pensil, tidak mungkin jenengan membayangkan pulpen atau membayangkan spidol. Pasti Anda jenengan akan membayangkan ini benda ketika saya mengatakan pensil. Sama dengan ibadah. Ketika orang beribadah, itu tidak lain dan tidak bukan yang dia ibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia sembah, yang dia sebut-sebut dalam ibadah, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep ibadah sama dengan Allah. Bukan seperti dalam ajaran Mu'tazilah, ibadah untuk meraih pahalanya Allah umpamanya, untuk mendapatkan surganya Allah umpamanya. Jadi ibadah bukan sama dengan surga, tapi ibadah itu sama dengan Allah. Dalam niat kita sholat umpamanya kita mengatakan lillahi ta'ala, seperti yang tadi sudah saya bacakan, bukan li jannatillah, bukan umpamanya sesuatu yang lain, bukan, tapi lillahi ta'ala, bahkan bukan liridho illah, bahkan bukan untuk ridhonya Allah, tapi lillahi ta'ala.
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho itu akan lahir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menerima sholat kita, maka Allah akan ridho. Atau hubungan antara ibadah dengan Allah ini, konsep uluhiyah dan ubudiyah ini seperti hubungan antara suara dan pendengaran. Bainal aswati bis sam'i. Hubungan antara suara dan pendengaran. Maksudnya begini. Kalau kita mendengar suara kucing, itu pasti yang terbersit dalam benak kita adalah sebuah binatang yang namanya kucing. Rasanya tidak mungkin kalau kita mendengar suara kucing, lalu benak kita akan membayangkan ayam. Suara kucing sangat inheren istilahnya, melekat. Suara kucing itu melekat dalam sebuah binatang yang namanya kucing. Dan itu sudah menjadi hukum di mana-mana bahwa ketika kita mendengar suara kucing, yang kita bayangkan adalah sebuah binatang yang namanya kucing. Maksudnya ketika kita ibadah, mestinya yang kita bayangkan, yang kita sembah tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Ibadah sama dengan Allah. Jangan membayangkan ketika ibadah mengharapkan pahala atau mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah semacam pengalihan dari definisi ibadah yang sesungguhnya. Definisi ibadah yang sesungguhnya adalah bahwa ibadah itu lillahi ta'ala, tidak lain dan tidak bukan, lillahi ta'ala, bukan li jannatihi, bukan li sawabihi, melainkan lillahi ta'ala. Jadi ibadah, kalau kita mendengar istilah ibadah, maka yang mestinya yang terbesit dalam benak kita, dalam hati kita adalah Allah. Seperti saat kita mendengar suara kucing, yang terbayang dalam benak kita adalah kucing, bukan ayam. Hanya saja, ketika kita mendengar suara kucing, bisa saja yang pertama, kita tidak membayangkan bahwa itu kucing. Berarti yang salah bukan suara kucingnya, bukan pula kucingnya. Yang salah adalah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Yang salah itu hati kita, mata kita, telinga kita. Ketika ada suara kucing, bisa jadi telinga kita lagi bermasalah sehingga tidak mendengar itu suara kucing. Bisa jadi hati kita sedang bermasalah sehingga ketika ada suara kucing, karena pikiran kita kacau, kita tidak tahu kalau ada suara kucing. Demikian juga dengan mata kita. Melihat kucing, tapi yang terbayang dalam benak kita bukan kucing, tapi ayam. Yang salah bukan kucingnya, tapi mata kita dalam melihat kucing itu. Ada yang salah. Ada sesuatu yang salah dengan mata kita, dengan hati kita, dengan pendengaran kita. Sama dengan orang-orang yang salah menangkap esensi ibadah. Bukan ibadahnya yang salah, tapi ada yang salah dengan hati dia, pandangan dia, pendengaran dia, sehingga mengalihkan definisi ibadah dari yang mestinya lillahi ta'ala menjadi sesuatu yang lain. Itulah kira-kira
Gus Fatur Rahman yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini bahwa ibadah itu adalah lillahi ta'ala. Ibadah itu lillahi ta'ala dan berangkat dari mahabbatullah, berangkat dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah ma'rifat. Karena itu ma'rifat itu adalah ibadah. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu ibadah. Seseorang yang sudah beribadah, itulah orang-orang yang sudah ma'rifat. Dalam pengertian yang sederhana, walaupun dalam tasawuf yang lebih filosofis, perdebatannya jauh dari itu dan menurut saya terlalu rumit ya untuk didiskusikan. Saya kira begitu materi dari saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang. Mohon maaf pula jika terkesan bulat barangkali Gus Fatur Rahman atau terlalu tinggi. Karena saya ini dosen, bacaannya buku-buku dari barat juga banyak, sehingga kadang-kadang terbawa ya oleh perdebatan yang terjadi di dunia akademis. Tidak apa-apa, Prof. Malah sangat menarik. Jadi kita mendapatkan banyak wawasan baru. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Sementara dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada